Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 25 April tahun 2025, saya akan mengomentari kata guru gembul kristenisasi datang dari umat muslim sendiri. Pada umumnya para ustadz sering menjelek-jelekkan agama Kristen dengan tudingan mengkristenisasi umat muslim, padahal menurut guru gembul yang mengkristenisasi datang dari umat muslim karena ingin tahu tudingan agama Kristen itu jelek. Setelah dipelajari agama Kristen yang dituding tersebut, setelah dipelajari isi Alkitab Kristen tersebut sangat baik, akhirnya umat muslim tersebut beralih keyakinannya menjadi pemeluk agama Kristen. Yang paling sering umat muslim menyerang agama Kristen menuding menyembah manusia yang berkolor. Katanya umat muslim tidak pernah menyembah manusia, hanya menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Nabi Muhammad. Lalu dari pihak Kristen melakukan pembelaan dengan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus separuh manusia dan separuh Allah Bapa. Padahal setelah mempelajari Alkitab menyatakan Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia, dan bagi yang percaya akan naik ke surga, hidup selamanya dengan Tuhan Yesus di surga. Dalam masalah penyaliban Tuhan Yesus, setelah umat muslim mempelajari dari Alkitab Kristen, banyak umat muslim beralih keyakinannya dari pemeluk agama Islam menjadi meyakini agama Kristen, karena pada dasarnya setiap manusia takut mati selamanya dan ingin hidup baik selamanya, sama dalam ajaran agama Kristen yang bunyinya Tuhan Yesus disalibkan. Bagi siapa yang percaya sama Tuhan Yesus akan masuk ke surga dan hidup selamanya bersama Tuhan Yesus di surga, dan selama di surga semua kebutuhan rohani sudah tersedia. Tidak perlu bersusah-susah mencari kehidupan sehari-hari. Jadi hidup di surga senang, pekerjaan hanya berdoa kepada Tuhan Yesus agar diberikan hidup sesuai keinginan Tuhan Yesus. Ustadz Abdul Somad melakukan penghinaan kepada agama Kristen, menyatakan di dalam salib itu ada jin kafir, seakan di dalam salib itu penuh jin kafir yang kerjanya untuk mengganggu kehidupan manusia agar terjerumus ke dalam dosa. Tidak layak ditambah, tidak layak disembah. Tetapi setelah kelompok Kristen menjelaskan intinya sama di atas bahwa Tuhan Yesus disalib di kayu salib jam 9 pagi, setelah disalib lalu mati, lalu dikubur selama 3 hari, bangkit lagi, naik lagi, lalu naik ke surga yang disaksikan murid-muridnya. Setelah umat muslim melihat Tuhan Yesus bangkit lagi sebelum naik ke surga, menghidupkan yang mati bernama Lazarus dan mengobati orang sakit yang tuli jadi mendengar, yang buta jadi melihat. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, selamanya hidup di surga. Pada hari yang kedua turun ke bumi untuk menghakimi manusia yang mati dan tidak ada dosanya selama hidup di dunia. Lalu Tuhan Yesus memasukkan ke surga, hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Setelah umat muslim mempelajari Alkitab agama Kristen, dengan alasan tersebut banyak pindah agama menjadi pemeluk agama Kristen. Ada ustaz menyatakan bahwa isi Alkitab tersebut isinya sudah tidak asli atau sudah banyak isinya dirubah-rubah, tetapi yang menurut Alkitab Kristen sudah dirubah-rubah isinya, tetapi tidak bisa menunjukkan aslinya. Tidak dapat menunjukkan aslinya kitab Kristen tersebut, karena kalau ada kitab tidak asli, pasti ada yang aslinya, sehingga hanya mengarang-arang saya tanpa ada dasarnya menjelek-jelekkan Alkitab Kristen tersebut. Paling sering umat muslim menuding Tuhan Yesus ada tiga.
satu sama lain berdiri sendiri, ada Tuhan, ada Allah, dan ada anak, menunjukkan Tuhan Kristen ada tiga. Untuk merusak agama Kristen tersebut dengan harapan umat Kristen supaya beralih memeluk agama Islam. Setelah kelompok Kristen menjelaskan bahwa Tuhannya orang Kristen hanya satu, bukan tiga, tetapi Tuhan Yesus hanya satu, tapi tiga fungsi, yaitu fungsi Allah yang mengatur seluruh dunia, fungsi firman memberikan firman untuk ditaati manusia, dan fungsi roh yang memberikan kehidupan kepada manusia. Dan ketiga fungsi tersebut menjadi satu dalam Tuhan Yesus. Seperti manusia terdiri dari tiga fungsi, yaitu fungsi badan, fungsi berpikir, fungsi roh atau napas. Dan ketiga menyatu dalam tubuh manusia. Kalau sampai fungsi roh manusia tidak ada, berarti orang tersebut sudah mati. Di sinilah perbedaan manusia dengan binatang, bahwa manusia hanya tiga fungsi, yaitu fungsi badan, fungsi berpikir, dan roh. Bahwa manusia punya tiga fungsi, yaitu fungsi badan, fungsi berpikir, dan fungsi roh. Sedangkan binatang hanya fungsi badan. Sedangkan fungsi berpikir tidak ada sama binatang, dan fungsi roh juga tidak ada sama binatang. Sebagai contoh dapat kita lihat bila ada manusia temannya dibunuh terus merasa takut, apakah dia ikut dibunuh sebaliknya. Ketika binatang sapi dipotong, sedangkan sapi yang di dekatnya tidak merasa takut, padahal melihat sapi yang lainnya dipotong. Setelah umat Muslim mengerti Tuhan orang Kristen satu, hanya fungsinya tiga, pada umumnya umat Muslim beralih meyakini agama Kristen. Melihat berbagai tudingan umat Muslim pada ajaran agama Kristen, semua hampir menyalahkan ajaran agama Kristen. Sedangkan umat Muslim merasa agama Islam yang terbaik, seakan memaksakan ajaran agama Islam tersebut kepada agama Kristen. Padahal sudah ada diatur dalam Al-Quran. Disebut agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Artinya agama Islam jangan suka mencampuri agama lain. Cukup mendalami ajaran agama yang mengatur semua syariat dan bagaimana berdoa yang baik agar diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa, serta menghafal Al-Quran 30 juz ayat Al-Quran agar diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Mempelajari mau naik haji ke Mekah serta ayat-ayat yang penting dipelajari. Demikian sebaliknya umat Kristen fokus mempelajari dan memahami firman Tuhan terkait Tuhan Yesus disalibkan, setelah meninggal lalu dikubur, pada hari ketiga bangkit dari orang mati dan naik ke surga. Mempelajari hanya melalui Tuhan Yesus manusia bisa ke surga, dan mempelajari untuk menjadi pengikut Yesus harus dibaptis terlebih dahulu, serta mempelajari bila Tuhan Yesus tidak disalibkan tidak ada artinya bagi kita beragama Kristen. Maka bila agama Islam hanya mempelajari agama Islam, demikian juga yang beragama Kristen hanya mempelajari ajaran agama Kristen, tentu akan tercipta kehidupan yang harmonis sesama umat beragama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat, sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tetapi bila umat Muslim menyerang ajaran agama Kristen tidak baik, tentu pihak agama Kristen membela agama Kristen yang terbaik di Indonesia. Akan tercipta kehidupan intoleransi di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Apalagi umat Muslim lewat ustadz-ustadznya yang sering
menyerang agama Kristen sampai Guru Gembul menyatakan Kristenisasi datang dari umat Muslim sendiri, apalagi sering terjadi bila agama Islam menyatakan ajaran agama Kristen sudah dirubah-rubah bagi umat Muslim, menyatakan hanya ceramah, tetapi kalau umat Kristen dituduh menjelek-jelekkan agama Islam, langsung polisi menangkap apologet Kristen dan diproses sesuai hukum yang berlaku, seperti kasus Muhammad KC. Yang menanggapi tudingan Ustadz atas agama Kristen yang dijeleki, langsung ditangkap polisi dan ditahan. Dalam tahan habis dipukuli. Setelah disidangkan, lalu hakim menjatuhkan hukuman selama 10 tahun. Sangat berat. Sedangkan Ustadz orang Manado yang sudah lupa namanya paling sering menghina ajaran Kristen. Hakim hanya menjatuhkan hukuman selama 5 bulan, sangat tidak adil. Padahal negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima atau yang tertinggi dari seluruh lembaga negara, bahkan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan, yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan, bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman harus adil sesuai prinsip keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, Kristenisasi bukan datang dari orang Kristen, tetapi menurut Guru Gembul menyatakan Kristenisasi tersebut datangnya dari umat Muslim sendiri, yang sering umat Muslim lewat ustadz-ustadznya paling sering menghina agama Kristen, sedangkan kelompok Kristen hanya membela diri menjelaskan agama Kristen tersebut. Sekian dan terima kasih.